Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 90, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Oh, Bos Robi, sepertinya kita tidak saling kenal, ujar Ruben dengan terkejut. Jadi begini, aku mengetahui alamat Anda dari Master Alpius. Aku dengar Anda suka minum teh, ini adalah teh Maofeng yang aku bawa dari Jakarta kemarin, silahkan Anda cicipi. Robi dengan hormatnya memberikan salah satu kantong itu kepada Ruben. Dia hari ini datang mencari Ruben, tujuannya untuk meminta bantuannya membawanya menemui Rahman. Malam itu, Rahman menjadi terkenal, ia mengalahkan Profesor Arga yang memiliki posisi ketiga di internasional dalam permainan meneliti batu. Dia juga memenangkan saluran batu asli kota Yuzoda dan mitra global. Kelak, mereka harus mengimpor batu asli dari tempat Rahman, jadi dia terpaksa datang untuk menemui Rahman dulu demi bisa berhubungan baik dengannya. Dia harap Rahman tidak akan menyulitkan toko perhiasan Tanjung Balai mereka untuk mengimpor batu asli. Ah, ini teh yang sangat cukup mahal. Bos Robi, silakan duduk. Ruben tidak berani mengabaikannya, meskipun dia sekarang memiliki simpanan 80 miliar, tetapi bagi Robi, itu bukanlah apa-apa. Tidak mahal, 1,4 minus 1,6 miliar per setengah kilogramnya, itu bukan apa-apa. Ujar Robi sambil tersenyum, 1,4 minus 1,6 miliar per setengah kilogramnya. Ketiga orang dari keluarga Wahyudi, terkejut, terutama Kenshin, merasa terkejut pada saat bersamaan, wajah mereka langsung sedikit memerah. Tadi Yudis memberikan tas seharga 10 juta ke Lisa dan ia dipermalukan begitu saja oleh Lisa. Kebetulan mereka mendengar Rahman tidak bekerja, mereka baru mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Pada saat ini, mereka merasa seperti dipermalukan lagi. Tetapi yang membuat mereka lebih terkejut adalah perubahan ekspresi Robi setelah duduk dan melihat Rahman Wijaya. Wah, Tuan Rahman juga ada di sini, kebetulan aku juga hendak mencarimu, kata Robi melihat Rahman yang duduk persis di seberangnya, dan buru-buru bangkit sembari mengulurkan tangannya dengan sopan. Halo, apa kabar? Kata Rahman dengan senyum datarnya, tanpa bangkit dari duduknya dan berjabat tangan dengan Robi. Melihat sikap Rahman yang begitu acuh tak acuh, Yudis sekeluarga pun mencibir dalam hati mereka. Dia merupakan seorang bos besar dari toko perhiasan, dan kamu, hanyalah seorang yang membantu ayah mertuamu memenangkan puluhan miliar saja, sudah berani untuk mengacuhkan bos Robi. Tak lama kemudian, 3 orang dari keluarga Kenshin ini kembali dikejutkan. Rahman bahkan tak menghiraukannya. Rahman hanya bersikap cuek, dia hanya tersenyum dan bahkan memberinya sebuah tas berisi hadiah kepada Rahman, dan berkata dengan hormat, Tuan Rahman, aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Aku mendapat kabar bahwa Nyonya mempunyai anak yang lucu. Kebetulan di toko kami ada sebuah gelang Jasper. Aku berikan kepada Nyonya Rahman, mewakili rasa hormat dariku. Semoga Tuan Rahman dan Nyonya Rahman berkenan menerimanya. Gelang Jasper dari Tanjung Balai itu merupakan gelang mewah. Dia bahkan memberikan gelang mewah itu untuk Rahman. Siapa Rahman sebenarnya? Kauri terkejut. Dia juga sering pergi ke Tanjung Balai untuk membeli perhiasan. Tentu saja dia juga tahu tentang gelang ini. Harga gelang itu hampir menyentuh puluhan miliar. Rahman mengangguk, dia tahu maksud tujuan Robi, dia mengeluarkan gelang itu, sungguh indah dan mewah. Lisa yang duduk di sebelah tampak iri melihatnya. Ini merupakan hadiah dari bos Robi untuk kakaknya, dia tentu sungkan untuk memintanya. Pada saat ini, perasaan Kauri tidak diragukan lagi, dia terus menatap mata Rahman dengan penuh kebingungan. Dia memberinya gelang tangan seharga hampir 20 miliar rupiah, dan bahkan itu merupakan gelang paling mulia di toko Robi. Hal penting apa yang diinginkan dari bos Robi kepada Rahman? Kemampuan apa yang dimiliki Rahman, sehingga bisa membuat bos dari Tanjung Balai begitu menghormatinya? Pada saat ini, tak hanya keluarga Kenshin yang kebingungan, melainkan Ruben dan Lisa, mereka juga tampak sangat kebingungan. Tapi jika mengingat kembali telepon dari Master Profesor Arga hari ini, yang mengatakan akan membawa orang penting ke rumahnya, dan menyuruhnya untuk memanggil Rahman keluar, Ruben kembali tertegun. Jangan-jangan,
Pada malam itu setelah aku pergi, telah terjadi masalah penting, dan Rahman banyak berbuat baik dari semua ini. Kata Ruben dalam hatinya, gelang ini bagus, istriku pasti menyukainya. Kata Rahman sambil tersenyum dan menerima gelang itu. Robi akhirnya menghela nafas panjang, itu artinya, Rahman telah menerima niat baiknya, dan selanjutnya dia memastikan untuk tidak terjebak dengannya lagi. Tok, tok, tok. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Lisa beranjak pergi membuka pintu, terlihat seorang pria berambut Jepang berdiri di luar sambil tersenyum memandangnya. Meskipun pria berambut Jepang ini mengenakan baju yang bermerek, terlihat begitu mengesankan, namun tetap saja membuat Lisa terkejut. Permisi, apakah ini rumah Paman Ruben? Tanya si rambut Jepang dengan tersenyum. Mendengar seseorang lagi-lagi mencari ayahnya, Lisa menghelakan nafas, berbalik badan dan berkata, "Ayah, ada seorang lagi yang mencarimu." Pria berambut Jepang itu masuk dan Lisa menutup pintu dan berjalan masuk. Pandangan pertamanya jatuh kepada Ruben yang sedang berdiri di sana. Segera ia bergegas memberi hormat, "Paman Ruben, apa kabar? Nama saya Adiria, bos dari Sarambuala. Saya minta maaf karena telah berkunjung tanpa memberitahu Anda terlebih dahulu." Orang itu mulai tersenyum sedikit, dari tampilan pria berambut Jepang yang sedikit garang, dan nama yang begitu tampan, tapi sama sekali tidak cocok dengan postur tubuhnya. "Kamu pasti datang untuk menemui menantuku, iya kan?" kata Ruben. "Wah, Paman Ruben hebat, bisa tahu sebelum aku memberitahu," kata Aditya sambil tertawa, tanpa sungkan dia menyerahkan sebuah jam tangan kepada Ruben. "Paman Ruben, ini ada jam tangan yang terbaru, aku ke tempat lelang untuk membelinya, mewakili rasa hormat dariku, saya berharap Anda menerimanya." "Wow, jam tangan, merek Alexander Christine, harga lelangnya harus menyentuh sekitar 20 miliar rupiah untuk bisa mendapatkannya." Pada saat ini, tak hanya Ruben sendiri, ataupun Robi sekeluarga, mereka masing-masing sangat terkejut, hadiah ini terlalu mahal. "Bos Aditya, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya," kata Ruben sembari melambaikan tangannya. Lagi pula orang itu datang untuk mencari Rahman, sama sekali tidak ada hubungannya dengannya, dia tidak bisa menerima hadiah yang harganya miliaran rupiah tanpa alasan. Dan yang paling penting adalah, Adiria ini merupakan seorang bos besar, reputasinya bahkan lebih terkenal daripada Robi. "Ayah, bos Aditya begitu niat untuk memberi, ayah terima saja," kata Rahman datar. "Ini," kata Ruben sedikit ragu, dia masih tidak mengerti apa yang sudah terjadi antara Aditya, Robi dan Rahman. Ini bukanlah masalah besar, dia telah menerima hadiah, sedangkan Rahman tidak, bukankah ini akan membahayakan Rahman? "Wah, Tuan Rahman ada di sini juga," kata Aditya begitu melihat Rahman, dia menyerahkan jam tangan itu ke tangan Ruben, kemudian berjalan ke arah Rahman. "Apa kabar Tuan Rahman? Maaf sudah mengganggu." Pria berambut Jepang itu membungkukkan badan dan mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Rahman. Sama seperti sebelumnya, Rahman tidak bangkit dari duduknya, dan hanya mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Aditya. Aditya juga tidak tersinggung sama sekali, melainkan dia hanya tertawa dan menyerahkan tas hadiah lain kepada Rahman. "Tuan Rahman, orang luar biasa seperti kamu, aku tidak tahu harus memberi apa kepadamu, hanya saja aku mendengar bahwa Nyonya Rahman orang yang cantik dan berbakat, aku memilih sebuah kalung berlian untuk Nyonya Rahman. Saya harap Tuan Rahman tidak keberatan dan bisa mewakili Nyonya Rahman untuk menerima pemberian dari saya," kata Aditya dengan hormat. "Apa, kalung berlian?" Kauri kembali dibuat terkejut, dia sungguh tidak percaya apa yang didengar olehnya. Orang yang hobi pergi ke toko perhiasan pasti tahu, gelang Jasper merupakan perhiasan paling mahal dari Tanjung Balai, dan kalung berlian juga perhiasan paling mahal dari Sarambuala. Harga gelang Jasper mendekati 10 miliar, dan kalung berlian paling tidak seharga 30 miliar. Robi dan Aditya telah memberikan perhiasan paling mahal dari toko perhiasan mereka kepada Rahman. Ya Tuhan, apakah kedua bos perhiasan ini sudah gila? Kalau begitu, Rahman pasti juga seorang bos besar. Tapi, Rahman, bos besar apa? Bukankah dia seorang gelandangan? Robi melihat Aditya memberikan hadiah yang lebih mahal darinya, dia mulai merasa terganggu. Bersambung.